Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap dapat beraktivitas menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal-amal kita, amal baik kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diberikan anugerah kenikmatan untuk sampai kepada bulan Ramadan, tetapi juga segala amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tafsir surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق dan sungguh-sungguh. Laqad haqqa sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh benar apa al-qaulu perkataan, peringatan ala aktarihim atas lebih banyak-banyaknya kaum Quraisy. Fahum maka adapun kaum Quraisy la yu'minuna ialah tidak beriman. Siapa kaum Quraisy? Ayat ini menegaskan bahwa sudah banyak peringatan, sudah banyak pembicaraan, diskusi kepada para pemuka kaum Quraisy untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendukung, menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum Quraisy tetap tidak beriman. Maksudnya wajib apa kalimatul adabi, kalimat adab. Sudah diperingati bahwa bakal ada ancaman penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang tidak bertaubat. Ala aktarihim atas mayoritas kaum Quraisy. Li'anna Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala allama ialah memberitahu siapa Allah, mengajarkan siapa Allah, bi'ilmihi dengan ilmunya Allah, al-azali yang azali. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mengetahui. Maha mengetahui. Dan maha mengetahuinya Allah itu sudah sejak dari zaman azali, zaman dahulu, bahkan sebelum diciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Dan dahulu yang dimaksud ini tidak seperti makhluk yang hadir. Kalau kita, meskipun kita dahulu, tetap ada waktu, ada umur, ada usia yang melekat di dalam diri kita. Kalau dahulunya Allah itu tidak diawali dari tidak ada dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Kalau kita berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada dan ditiadakan kembali dan diadakan kembali, begitu. Inna aktsaru Quraisyin sesungguhnya mayoritas kelompok Quraisy atau lebih banyak-banyaknya kaum Quraisy la yu'minuna ialah tidak beriman. Siapa aktsaru Quraisy billahi kepada Allah wa risalati Muhammadin dan terhadap
risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Seperti siapa? Ka Abi Jahal, seperti Abi Jahal, wa Utbah dan Utbah, wa Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim dan beberapa contoh semisal Abi Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah. Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Mughirah ini termasuk orang-orang yang disegani, pemuka-pemuka di kelompok Quraisy. Jadi orang-orang yang sangat disegani. Utbah dan Syaibah ini sebenarnya adalah saudara, saling bersaudara, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan merelakan harta-hartanya untuk dibuat sebagai sogokan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah tidak terlena dengan itu semuanya, sehingga Utbah dan Syaibah ini kemudian meninggal pada perang Badar. Termasuk Mughirah. Kalau Mughirah ini dikatakan sebagai orang-orang yang disegani juga di dalam kelompok orang-orang Quraisy itu. Para pemirsa yang budiman, kita patut bersyukur bahwa meskipun kita tidak bersama dengan Rasulullah, atau kelahiran kita dan kehidupan kita tidak menangi, tidak nututin bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada pembicaraan begini, enak misalkan seandainya kita berkumpul bersama Nabi, nututin Rasulullah. Secara umum memang benar bahwa siapapun berkeinginan untuk bersama dengan Rasulullah, berharap bisa bertemu dengan Rasulullah, bahkan mendapatkan ilmu pengetahuan langsung dari Rasulullah. Tetapi jangan salah juga bahwa pada masa Rasulullah itu ada pihak yang juga menolak Rasulullah, termasuk dari kelompok-kelompok Quraisy ini. Iya, seandainya kita hidup di zaman Nabi, kemudian kita berada di barisan Nabi. Tetapi kalau seandainya terbalik, kita hidup di zaman Nabi tetapi berada di lingkungan orang-orang kafir Quraisy, kan juga tidak baik. Karena yang dikatakan sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang hidup kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Seberapa lama bersama dengan Rasulullah itu tidak menjadi persyaratan utama. Yang penting dia hidup, kemudian dia mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kerasulan Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya, begitu. Sehingga meskipun hidup di zaman Nabi tetapi tidak menerima terhadap risalah Nabi, tidak bertauhid kepada Allah, tidak berada di barisan Rasulullah, maka tidak bisa disebut dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita yang ada saat ini dan menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal bagaimana kita itu melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ilmu yang telah kita dapat min afwahi masyayikhina, dari ngaji kita langsung kepada para guru-guru kita, dan hasil ilmu yang kita baca,
kita fungsikan, kita gunakan untuk melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu metode, kemudian materi, kemudian fasilitas, kemudian juga objek dakwah, kalau memang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita benar-benar harus mengerti bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memahami dan mendalami tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdakwah. Dakwah Rasulullah itu adalah dakwah yang penuh kasih, mengedepankan rahmat kepada umatnya. Ya. Sehingga kalau misalkan ada dakwah yang arogan, kemudian juga ada dakwah yang mencaci maki, ada dakwah yang mengadu domba misalkan, itu sama sekali tidak mencerminkan bagian dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal khitabu, maka adapun khitab, tuntutan, fi haqqi haula'il ashqiyai, di dalam haknya itulah orang-orang yang celaka, li ta'kidil hujjati, sebenarnya untuk penguatan hujjah saja, la li talabil imani, bukan untuk menuntut sebuah keimanan. Jadi memberikan peringatan, memberikan informasi tentang kebenaran agama Islam, tentang mentauhidkan Allah dan membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya untuk ditakkidil hujjah, bukan untuk litolabil iman, begitu. Bukan untuk menuntut untuk dipercayai, sebenarnya tidak. Karena kenapa? Li'anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, Allama, ialah memberikan informasi, mengajarkan siapa Allah, annahum, terhadap sesungguhnya kaum Quraisy, laisu, ialah tidak ada siapa kaum Quraisy, min ahli tauhidi, ialah bagian dari ahli tauhid, wal imani, dan orang-orang yang beriman. Sedari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi, mengajarkan bahwa mereka itu laisu min ahli tauhid wal iman. Jadi qaul, ya, laqad haqqal qaul, kepada mereka itu sebenarnya adalah untuk litakidil hujjah, la litolabil iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, ialah menjadikan siapa kami, fi a'naqihim, di dalam leher-leher kaum Quraisy, aghlalan, terhadap belenggu, fahiya, maka adapun aghlal, ilal alqani, sampai ke bagian dagu, fahum, maka adapun kaum Quraisy, mukmahun, ialah terangkat kepalanya. Ay, maksudnya rafi'una, mengangkat siapa kaum Quraisy, ru'usahum, terhadap kepala-kepalanya kaum Quraisy, ghaduna, yang menutup siapa kaum Quraisy, absarahum, terhadap penglihatan kaum Quraisy. Jadi aghlal, belenggu yang ditancapkan sampai ke dagu orang-orang Quraisy itu menyebabkan orang-orang Quraisy tidak bisa atau tidak mampu untuk membuka mata. Li'anna amudal ghalli, karena sesungguhnya tongkatnya belenggu, rantainya belenggu itu ya, fi unuqil maghluli, ialah di dalam unuk, leher, ya, leher belakang yang diikat, ya, leher belakang yang diikat di rantai begitu. Yadkhulu, masuk apa ghalli ini, belenggu ini, tahta daqnihi, di bawah dagunya, eman, ya, di bawah dagunya
eman. Jadi mulai dari belakang, leher belakang ini tembus sampai ke bawah dagu sini. Ini belenggunya. Fayamna'u, maka mencegah apa ghul, belenggu ini hu terhadap man, maksudnya man yang orang-orang Quraisy yang dibelenggu ini, khifdha ra'sihi, terhadap membuka atau menyebabkan menundukkan kepalanya, maghlul yang diikat itu sampai tidak bisa mengangkat kepala karena belenggu yang ada itu tertancap mulai dari leher, ya, leher bagian belakang tembus sampai ke dagu. Itulah yang menjadi ancaman kepada kaum Quraisy. Wa hadhil ayatu, dan adapun inilah ayat, ala sabili tamtsil, ialah atas jalan memberikan contoh, liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman, siapa man billahi kepada Allah, wa yatakabbaru dan sombong siapa man biman dengan orang kanat yang ada apa yadahu tangannya, man ila unuqihi sampai ke lehernya man. Nah, ayat ini sebenarnya berbentuk tamtsil, contoh yang menggambarkan bagaimana ancaman atau informasi sesuatu yang akan diterima bagi siapa saja la yu'minuna billahi, orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang-orang yang menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kekuasaannya, begitu. Warafa, dan mengangkat siapa maghlul ra'sahu terhadap kepalanya, maghlul ila samai kepada langit. Walam yara, dan tidak melihat siapa maghlul syai'an terhadap sesuatu. Dia betul mengangkat kepalanya ke langit, tetapi dia tidak mampu untuk melihat segala sesuatu karena ada belenggu itu tadi. Waqila, dan dikatakan apa hiya hadhil ayah, akhbarun ialah memberikan khabar, ikhbarun ialah memberikan khabar, an akhwalil kufari, dari kondisi orang-orang kafir Quraisy maksudnya, fi jahannam, di neraka jahanam. Ada yang berpendapat yang kedua, yaitu bahwasannya ayat ini menggambarkan tentang kondisi orang-orang kafir di neraka jahanam. Nah, ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Ayat ini yang pertama sebenarnya sebagai bentuk tamtsil, contoh bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman dan dia menyombongkan diri, begitu. Ada pula pendapat yang kedua bahwa ayat ini sebagai informasi dari kondisi orang-orang kafir yang berada di neraka jahanam. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ayat-ayat yang kita kaji ini bahwa sebenarnya peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu tidak menuntut untuk mereka beriman, karena mereka sedari awal memang bukan bagian dari ahli tauhid wal iman, bukan bagian dari orang-orang yang memang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya sangat berbahaya dan patut untuk kita waspadai. Artinya adalah ini semacam istidraj, ya. Jadi semacam pembiaran terhadap perilaku-perilaku mereka, akidah-akidah mereka yang memang tidak menerima terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya terhadap kerasulan, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an ini kemudian tidak untuk membuat mereka itu beriman, ya, tetapi hanya untuk penguatan hujjah
penguatan hujah, dalil-dalil bagaimana mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk beralasan dan menguatkan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu kan hudan, ya, hudan linnas. Jadi memberi hidayah kepada umat manusia. Tetapi tidak untuk orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Quraisy ini yang memang tidak dikehendaki untuk tholabil iman, justru untuk menguatkan hujjah saja. Nah, artinya kalau di hati kita memang sudah tertutup, tidak bisa menerima kebenaran, maka Al-Quran ini, Al-Quran yang ada ini kemudian tidak menjadi hudan, tidak menjadi petunjuk, tetapi justru sebagai ancaman kepada perbuatan-perbuatan orang-orang kafir yang digambarkan kondisinya tatkala berada di neraka jahanam adalah mendapatkan belenggu dari Allah Subhanahu wa taala. Belenggunya itu berupa tongkat, ya, yang menusuk dari leher belakang tembus ke depan ke bawah dagu ini, sehingga menyebabkan orang-orang yang dibelenggu tidak mampu untuk mengangkat kepala dan tidak mampu untuk membuka mata karena belenggu tersebut. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.